Yang pertama, kasus yang saya tangani, klien saya adalah saudara Haji Alfa, ada terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Gede Putu Arka Wijaya. Pada saat dia melakukan pemukulan, sudah berproses dan sudah dilaporkan di Polres Buleleng, yaitu dengan laporan LI kos nomor 140-5 Reskrim 1.6/2022, yaitu tanggal 25 Mei sudah diterima, sudah melakukan peningkatan penyidikan ya. Jadi saat itu tanggal 14 siapa dia? Tanggal 14 April 2022. Jadi kalau saya lihat daripada dokumen saya dapatkan di Lapas Bangli, bahwa saudara Arke itu sedang menjalani rehabilitasi terhadap penahanannya dia atas kejahatan yang dia lakukan itu adalah mencuri seng dan membongkar rumah kepunyaan klien kami Denny Ari Suryadi. Dia di sini disebutkan ya, di sini disebutkan bahwa dia itu dalam asimilasi di rumah jalan Pulau Lombok. Jadi di sini beliau si Arke Wijaya itu pada tanggal 13 bulan 4 2022 dia menjalani cuti bersyarat ya, sesuai dengan surat tugas dari LP yang ada di Pengelipuran. Ya, kami sudah mengecek kebenarannya ini. Nah, kemudian tanggal 13 dia keluar dari LP menjalani kurungan selama 10 bulan yang dia selalu berteriak, saya korban pencurian seng 5 lembar kan begitu. Yang korban itu siapa? Yang membuat dirinya korban kan atas perilaku dan perbuatannya si Arke sendiri yang membuat dirinya korban, bukan orang lain yang membuat korban. Jangan putar balik fakta. Karena Arke membeli rumah tidak selesai, sudah bongkar rumahnya orang. Alasannya memperbaiki. Siapa yang nyuruh memperbaiki? Orang rumahnya orang baik-baik kok diperbaiki, dibongkar dan rusak, ya toh? Ya. Jadi nggak ada pemilik Denny Ari Suryadi belum pernah mengizinkan dia membongkar rumah. Orang belum selesai baru bayar 60 juta, kau sudah membongkar rumah. Nah kemudian dia berteriak, ya, saya korban dari rumah ini, saya punya hak di sini. Hak apa? Kalau kamu punya hak, Arke, kalau kamu punya hak terhadap rumah itu, kamu nggak mungkin ditahan, nggak mungkin ditahan kamu. Ya jangan bercerita duka dengan publik, ini nggak bener gitu loh. Ini sangat kami sayangkan. Kamu berpendidikan, kok kamu berperilaku yang tidak baik di mata publik. Yang korban kan kamu sendiri, yang menggali korban kamu sendiri, tidak ada. Denny Ari Suryadi itu menjual rumah, bukan membuat korban. Yang membuat korban, kamu mendatangkan orang-orang untuk membongkar itu rumah dan kamu membayar para tenaga kerja itu, sehingga kamu ditetapkan sebagai pencuri dan perusakan dengan pasal 363 judul 55. Lalu siapa yang buat korban? Kan dirimu sendiri. Jadi publik biar tahu, jangan diputar balik ceritanya, nggak bener ini gitu loh ya. Jadi itu terhadap pemukulan. Dia tanggal 13 diberikan izin untuk bebas bersyarat. Ya di sini sudah cuti bersyarat berdasarkan SK nomor sekian, jelas. Kalau ini memang benar seperti itu, dia kan masih dalam tahap rehabilitasi, cuti di rumahnya, dan setelah itu tanggal 13 dia keluar cuti, asimilasi di rumahnya. Terus tanggal 14 besoknya sudah mukul Haji Alfa. Lalu siapa yang preman? Ya toh? Haji Alfa ini sampai dipukul tangannya. Sampai lengkok, sampai saat ini masih lengkok bekasnya. Nah ini harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan saya pun minta dengan tegas dengan Pak Kapolres, dengan jajaran wilayah hukum Polda Bali ini, Arke yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang masih dalam asimilasi dari tanggal 13, dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan memukul saudara Haji Alfa. Ya toh? Jadi ini perlu disikapi dengan serius.
terhadap perilakunya saudara Arka Wijaya yang selalu teriak-teriak tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ya loh, dia mengatakan dirinya korban. Yang korban itu siapa? Nah, itu tentang pemukulan. Dan yang kedua, terhadap selang beberapa minggunya Arka kembali melakukan aksi sesuai yang berita yang nanti saya akan serahkan kepada saudara. Dia mendatangkan banyak orang ke rumahnya Haji Alpan atau ke gudangnya, ya, dengan nada keras, dengan mengancam dan lain sebagainya. Di situ ada videonya yang terputar. Tolong nanti disampaikan kepada publik siapa yang preman, ya dong. Nah itu, ini korban yang kedua. Yang ketiga, saudara Haji Alpan, saya juga bukan kasusnya. Saudara Haji Alpan dibujuk rayu, diajak untuk bekerja sama. Benar, Pak Haji? Betul. Apa wujud rayunya? Dia punya uang 9,8, saya akan dimodalkan. 9,8 miliar katanya dia punya uang. Diajaklah Pak Haji bekerja sama tentang pencarian kayu seseh atau kayu kelapa yang ada di Sulawesi apa di Kalimantan. Kemudian Pak Haji sepakat atas permintaannya Arke, gudang yang lama disuruh memindahkan ke gudang yang baru ya, di belakang gudangnya Haji Alpan. Berproseslah itu. Jadi seng, kayu, balok, semuanya itu bersumber dari gudangnya Pak Haji Alpan yang lama, ya loh. Dan yang membongkar itu juga suruhannya Arke. Orang-orang itu dibayar. Ada 3-4 orang yang dibayar oleh Arke untuk membongkar gudangnya Pak Haji Alpan, ya loh. Nah kemudian ada berita acara dokumennya tentang pembongkaran itu. Ini semua lengkap. Ini kwitansi pembelian seng. Ini pembelian seng. Ini kwitansi pada saat yang membongkar dibawa ke gudang baru. Ini pernyataan warga masyarakat yang membongkar. Kita valid datanya. Kita berani berargumentasi di publik karena kami memiliki alat bukti yang kuat. Ya. Nah, kemudian setelah Haji Alpan membangun bersama Arke, tidak ada kesepakatan karena kesepakatannya tidak sesuai dengan kesepakatannya Haji Alpan. Mana mungkin saudara Haji Alpan diajak bekerja sama, kemudian barang buktinya kayu balok yang berasal dari Pak Haji Alpan. Nanti biar Pak Haji Alpan yang menceritakan tentang bagaimana isi perjanjian yang dia lakukan Arke. Nah kemudian tidak ada kesepakatan. Ketika tidak ada kesepakatan itu, Pak Haji Alpan menghentikan kerjasama itu karena tidak sesuainya apa? Kayunya Pak Haji Alpan yang disuruh menjual, kemudian hasil penjualnya dikembalikan modal, sisa keuntungannya katanya dibagi 2. Arke tidak mengeluarkan modal. Mana mungkin Haji Alpan mau, benar begitu? Kan begitu. Dan saya punya, mesin saya punya, kayu saya punya, keahlian saya juga bisa. Gudang yang rencana kerjasama berdua itu juga saya punya sengnya, punya kayunya, ada uang juga 14 juta untuk kontrak yang diakui itu Pak. Jadinya seng dan kayu uang 14 juta itu dia ambil secara paksa. Ada videonya nanti. Videonya ada, semua ada Pak. Berarti 14 juta itu bukan uangnya Arke, uangnya Bukan 14 juta. Masih. Dari saya ada kwitansinya. Ini loh, uang 14 juta ini Pak, ini uang 14 juta Dikontrak. ya, yang dikontrak tanahnya Pak Made, dan Pak Made lah penerima uang sebagai DP yang saat diajak kerjasama oleh Arke. Ini fakta. Kalau kita bicara dokumen, jangan bicara asal bunyi. Ini dokumen valid terhadap korban saudara Haji Alpan dengan gudang yang Nah setelah gudang itu selesai, tidak ada kesepakatan, Arke menguasai gudang itu. Setelah dikuasai, seng yang ada sekitar berapa pikul? 200 lembar. 200 lembar itu dijual. Ini kwitansi pembelinya. Ada Pak, lengkap. Ada. Ini kwitansi pembelinya. Nah, ini kwitansi pembeli yang namanya Pak Mubarok membeli dengan catnya. Kami akan kasih catnya. Arka mengecat pembeli itu melalui media tawar menawar. Dia mau jual seng dengan alat-alat potongan makanan daging babi dan lain sebagainya. Dia sudah menjual rongsokan gitu loh. Ya, dari awal punya uang 9,8 miliar, sekarang jual rongsokan seng bekas. Ini orangnya.
yang selalu berbicara publik bahwa dia dirinya benar. Kenyataannya apa? Dia menjual seng kepunyaan klien kami Denny Aris Suryadi dan sekarang menjual seng kepunyaannya saudara Haji Alvan. Faktanya sudah tidak sesuai, punya modal katanya 9,8 miliar, tapi menjual seng milik orang lain. Ini fakta. Jadi kita tidak berbicara tentang isu di publik seperti apa yang disampaikan oleh Arke. Oleh karena itu, saya meminta kepada aparat terkait untuk melacak dengan tegas, untuk mencari identitas orang yang bersangkutan ini, siapa orang ini dan apa perilakunya. Karena apa? Banyak masyarakat yang korban di wilayah hukum Polres Buleleng. Bukan klien saya 4 orang saja atau 6 orang, tapi masih banyak. Oleh karena itu, pemirsa di seluruh YouTube maupun di Facebook, kami meluruskan apa yang disampaikan oleh Arke itu adalah tidak benar, tidak mendasar. Kami menyampaikan ini, kami punya dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, polisi dalam hal ini sudah melakukan langkah-langkah hukum dengan baik karena permintaannya Arke agar polisi itu profesional dan terbuka. Oleh karena itu saya menegaskan, tolong dari pihak aparat terkait, laporannya saudara Haji Alvan yang sudah berproses dengan dokumen valid, ya, dengan alat bukti yang kuat, ada bukti yang kuat, ada pelakunya, ada saksinya, ada korbannya, ini sudah memenuhi unsur. Terhadap Gede Merte Widiade juga korban, kami selaku kuasanya, korban bujuk rayunya Arka Wijaya yang menjual tanah kepunyaannya Gede Merte Wijaya seluas 12,5 are. Arke menjualnya, kemudian hasil penjualan itu dijadikan DP, kemudian DP itu digugat untuk dikembalikan ke Arke, berarti ada orang yang korban di situ. Nah, itulah modus-modus Arke yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, melalui media ini kami klarifikasi, kami punya hak jawab terhadap apa yang disampaikan oleh Arke tentang preman itu tidak benar. Barang bukti yang dimiliki itu adalah milik kepunyaan Komang Putra, bukan kepunyaan 3 orang itu. Jadi kami punya alat bukti yang kuat. Ya. Kedua, tentang pencurian seng yang dilakukan oleh Arke Wijaya di gudangnya Pak Haji Alvan, itu kami punya dokumen kuat. Ya, jadi kami sedang berproses tentang itu. Dan kami sudah melaporkan Arke karena Arke itu cara omong Bali ini sangat asih dengan seng dan balok. Dulu ditahan mencuri seng dan balok. Sekarang mudah-mudahan diproses sesuai hukum dan dapat dinyatakan bersalah mencuri seng dan balok lagi. Kambuh lagi penyakitnya. Terima kasih.